Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan mulai membahas awal dari surat Al-Mufassal. Al-Mufassal, surat-surat Al-Mufassal adalah surat-surat yang pendek, memiliki beberapa ciri di antaranya surat tersebut tidak terlalu panjang, seperti surat Qaf, ya. Kemudian dan selanjutnya, yang kedua ayatnya pendek-pendek, satu ayat pendek, Qaf wal Qur'anil Majid, satu ayat. Kemudian ayat berikutnya juga pendek. Yang ketiga, surat-surat ini sering dibacakan oleh Nabi SAW di dalam salat-salatnya kesehariannya. Jadi memiliki tiga sifat, yaitu dia salatnya pendek, ya. Kemudian ayat-ayatnya juga pendek-pendek. Kemudian yang ketiga, ini yang sering dibaca oleh Nabi SAW dalam salat-salatnya. Dan ada khilaf di kalangan para ulama, apa surat pertama yang merupakan surat mufassal? Sebagian mengatakan surat Al-Hujurat, namun yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya surat pertama surat Al-Mufassal adalah surat Qaf, karena itulah yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat Mufassal dibagi menjadi tiga. Surat-surat Mufassal yang pertama yang sering dibaca oleh Nabi di salat subuh, yaitu dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Ini yang disebut dengan Tiwalul Mufassal. Surat-surat Mufassal yang panjang-panjang. Tiwalul Mufassal yang sering dibaca di salat subuh. Kemudian disebut dengan Awasitul Mufassal yang tengah-tengah, yaitu dari surat An-Naba sampai surat Wal-Laili Idza Yaghsha. Wal-Laili Idza Yaghsha. Ini dibaca tatkala salat Isya. Kemudian Qisarul Mufassal, surat-surat pendek yang sering dibaca oleh Nabi tatkala di salat Maghrib, yaitu dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas, ya. Dari sini kita tahu kira-kira kadar bacaan Nabi SAW dalam salat subuh, kemudian kadar bacaan Nabi dalam salat Isya, dan kadar bacaan Nabi tatkala salat Maghrib. Tentunya ini yang biasa, tapi terkadang Nabi merubah aturan. Nabi pernah baca salat Maghrib surat Al-A'raf, Nabi pernah baca salat Maghrib surat Al-Mursalat, ya. Dan bahkan Nabi pernah salat subuh baca Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tetapi secara umum begitulah, ya, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia adalah surat pertama, surat Al-Mufassal. Dan boleh kita tambah ciri berikutnya, surat Al-Mufassal rata-rata adalah surat Makkiyah. Rata-rata surat Makkiyah yang turun sebelum Nabi berhijrah. Ini ciri keempat, yaitu surat Mufassal adalah surat Makkiyah yang turun sebelum Nabi berhijrah. Oleh karenanya nuansanya berisi tentang keimanan terhadap hari akhirat, keimanan terhadap kerasulan Nabi SAW, keimanan terhadap Al-Quran. Karena inilah tiga topik isu yang tersebar di orang-orang musyrikin Arab. Ketika Nabi berdakwah di Mekah, mereka mengingkari kenabian Muhammad SAW, mereka mengingkari Al-Quran firman Allah, dan mereka mengingkari adanya hari kiamat. Sehingga biasanya topik dari surat-surat Makkiyah adalah menekankan tiga masalah ini, ya. Inilah ciri khas surat Al-Mufassal. Kemudian kita masuk, ya, surat Qaf. Surat Qaf, surat yang istimewa. Oleh karenanya Nabi SAW membacakannya tatkala berkumpul banyak kaum muslimin. Nabi SAW membacakannya fi al-majami' al-kibar, yaitu tatkala kaum muslimin banyak berkumpul, seperti tatkala hari Jumat Nabi sering baca surat Qaf, ya. Kemudian juga tatkala salat Id Nabi juga sering baca surat Qaf, dan Nabi juga membaca surat Qaf tatkala dalam salat subuh. Dan inilah, ya, tempat-tempat Nabi baca surat Qaf, di antaranya salat subuh dan salat Jumat dan juga salat Id. Di antara dalil tentang keutamaan surat Qaf, yaitu sering dibaca oleh Nabi tatkala salat Jumat. Dari Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim dari Ummu Hisham binti Harithah binti Nu'man, dia berkata, laqad kana tanuruna wa tanuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahidan sanatain aw sanatan wa ba'dha sanatin. Dulu kompor saya dan kompornya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan, hampir 2 tahun atau setahun lebih, ya, kompor barengan.
Wa ma akhadtu qaf, dan ini dia ingin kasih mukaddimah untuk menunjukkan rumahnya dekat dengan masjid. Ummu Hisham ini rumahnya dekat dengan masjid. Dia mengatakan, aku tidak menghafal surat Qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla yaumi jum'atin 'alal mimbar. Nabi, saya tidak menghafal surat Qaf bukan dari sahabat tapi langsung dari Nabi, kata Ummu Hisham. Aku mendengar langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca surat tersebut setiap hari Jumat di atas mimbar idza khataban nas, tatkala beliau berkhutbah kepada manusia, kepada orang-orang. Oleh karenanya di antara sunnah adalah membaca surat Qaf di atas mimbar tatkala hari Jumat. Ya, tapi ini sunnah yang sering ditinggalkan ya. Nah, kalau Nabi SAW baca, ya, tentunya tidak perlu diterjemahkan ya. Sehingga baca surat Qaf mudah dihafalkan oleh para sahabat ya. Kalau kita khatib kemudian naik mimbar baca surat Qaf ya, satu kali dari awal sampai akhir sambil diterjemahkan tentunya menjadi sangat panjang, apalagi sambil ditafsirkan. Tetapi demikianlah Nabi sering mengulang-ulangi membaca surat Qaf sehingga sampai terhafalkan oleh Ummu Hisham. Ya, dan ini dipraktekkan beberapa kali di Masjid Quba. Di Masjid Quba, sebagian imam dari Masjid Quba di kota Madinah, dia baca surat Qaf dari awal sampai akhir, terkadang diselingi dengan sedikit tafsir saja. Sedikit, karena surat Qaf saja isinya sudah memberi targhib wa tarhib tanpa harus ditafsirkan, apalagi ditafsirkan sedikit. Demikian juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata atau dia bertanya kepada Abi Waqid Al-Laitsi, "Ma kana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Adha wal Fitr?" Apa yang dibaca oleh Nabi tatkala salat Idul Fitri dan Idul Adha? Faqal kana yaqra'u fihima, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam dua salat tersebut. Ini menunjukkan Nabi biasa baca surat tersebut dalam salat Id, yaitu Qaf wal Qur'anil Majid wa iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Jadi rakaat pertama baca surat Qaf wal Qur'anil Majid, rakaat kedua baca surat Al-Qamar. Demikian dari Jabir bin Samurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajr Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf wal Qur'anil Majid. Nabi baca juga surat Qaf di salat Al-Fajr. Sekarang kita masuk dalam pembahasan surat ya. Surat ini Makkiyah atau Madaniyah? Secara umum semua ulama mengatakan surat ini Makkiyah. Ya, surat ini Makkiyah. Sebelumnya namanya apa? Para ulama sepakat namanya surat Qaf. Dalam sebagian kitab seperti kitab Al-Itqan karangan As-Suyuti disebut namanya surat Al-Basiqat. Ya. Karena disebutkan tentang sifat korma, basiqatil laha tal'un nadhid. Ya, basiqat, ya, kata basiqat ini cuma ada dalam surat Qaf. Maka diambil sebagai salah satu nama dari surat Qaf ya. Tetapi yang datang dari salaf cuma satu nama, Qaf ya. Adapun Suyuti yang menyebutkan nama basiqat, dia tidak menyebutkan masdar atau perkataan salaf tentang makna surat Qaf. Yang jelas yang datang dalam hadis-hadis namanya surat Qaf ya. Apakah dia Makkiyah atau Madaniyah? Secara umum seluruh ulama mengatakan dia Makkiyah. Cuma ada khilaf satu ayat, yaitu firman Allah, wa laqad khalaqnal insana wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma masana min lughub. Ya, artinya sungguh kami dalam menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam waktu 6 hari dan kami tidak ditimpa dengan rasa letih. Ayat ini turun sebagai bantahan terhadap pernyataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, kemudian Allah istirahat pada hari ke-7. Maka turunlah ayat ini membantah bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada rasa letih sama sekali. Wa ma massana min lughub, tidak ada rasa letih sama sekali. Karena mereka mengatakan pernyataan ini disampaikan orang Yahudi, dan Yahudi kita ketahui adanya di kota Madinah, bukan di Mekah. Ya, Yahudi, Nabi berinteraksi dengan Yahudi kapan? Tatkala di kota Madinah. Berarti ayat ini ayat Madaniyah. Ini pendapat sebagian ulama. Berarti ayat Madaniyah, sisa ayat yang lain adalah Makkiyah. Tetapi ayat ini khusus adalah ayat Madaniyah. Dan ini mungkin terjadi dalam satu surat. Sebagian ayat Makkiyah, sebagian ayat apa? Madaniyah. Ya. Karena bisa jadi Al-Quran tidak turun secara urutan zaman ya. Bisa jadi sebagian surat turun di Mekah, sebagian ayat turun di Mekah, sebagian ayat belakangan disempurnakan di kota Madinah, dan itu bisa terjadi. Bahkan menjadi satu ayat dalam satu surat Madaniyah, sementara sisanya Makkiyah. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama membantah. Ya, kata mereka enggak ya. Ayat ini tetap Makkiyah meskipun diturunkan dalam rangka membantah orang Yahudi. Bisa jadi Allah membantah akidah mereka sebelum Nabi bertemu dengan orang-orang Yahudi. Jadi
Allah menanamkan akidah tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala diselingi dengan membantah pendapat orang Yahudi yang mungkin belum didengar oleh Nabi atau didengar oleh para sahabat. Nanti mereka akan dengarkan di mana? Di kota Madinah, tapi bantahan sudah turun sebelum mereka mendengar syubhatnya orang atau pendapatnya orang Yahudi. Allah alam bisawab. Apakah ini Madinah atau Makkiyah tidak merubah tafsir. Tidak merubah tafsir. Ini sekedar untuk tambahan wawasan. Intinya secara umum para ulama sepakat seluruh ayat-ayatnya adalah Makkiyah. Sehingga kita ketahui setelah kita mengatakan Makkiyah berarti nuansanya adalah nuansa tentang iman kepada Nabi, iman kepada hari akhirat, di antaranya ya. Bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bahas tentang Qaf. Jadi kalau antum bisa bawa terjemah per kata bagus ya, biar lebih mantap, apalagi kalau enggak tahu bahasa Arab. Qaf, ya. Qaf demikian ditulis Qaf sebagai huruf. Ya. Tidak ditulis dengan Qaf. Kali ini seperti suatu nama, ya. Oleh karenanya, apakah tafsiran Qaf? Qaf secara umum ya, tidak bisa ditafsirkan karena dia adalah huruf. Huruf tidak ada maknanya. Apa yang disebut dengan makna? Makna bisa diambil dari kata susunan huruf. Selama huruf tersebut tidak menyusun kata, maka tidak bisa ditafsirkan, tidak ada maknanya. Seperti alif, ba, ta, sa, jim, maka tidak bisa diartikan. Kecuali kalau sudah dirangkai dengan huruf yang lain, maka terus menjadi suatu nama. Oleh karenanya, kalau kita buka buku-buku tafsir, maka Qaf itu ada dua metode penafsiran, ya. Di antaranya yaitu tidak menafsirkan Qaf, para ulama yang tidak menafsirkan Qaf. Sebagian ulama mencoba menafsirkan. Seakan-akan Qaf itu perlu ditafsirkan. Ini datang dari sebagian salaf. Namun yang benar, Qaf itu tidak ditafsirkan. Dia datang sebagai pembuka surat, disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Sebagai peringatan kepada kaum musyrikin bahwasanya Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab dengan bahasa kalian, dengan huruf yang sering kalian sebutkan dalam keseharian kalian. Namun kalian tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Ya. Ini menunjukkan Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menakjubkan, sebagian ulama mengatakan, sebagian ahli tafsir mengatakan, orang-orang Arab mereka tahu bagaimana uslub metode menulis seorang bawahan kepada atasan, seorang anak buah kepada raja, uslub metode menulis surat dari raja kepada anak buah. Namun mereka tidak tahu uslub dari Tuhan kepada manusia. Dan mereka kaget dengan metode ini. Mereka tidak pernah menemukan metode seperti ini sebelumnya. Allah berbicara dengan mereka dengan metode yang baru. Tiba-tiba Allah mengatakan Qaf wal Qur'anil Majid. Aneh. Surat dibuka dengan huruf yang menarik perhatian orang. Apa ini maksudnya? Qaf, ya. Allah buka dengan huruf. Ya. Ini metode tidak pernah mereka dapati sebelumnya. Itu bayangkan orang-orang Arab, mungkin orang-orang musyrikin Arab lagi kumpul di Masjidil Haram. Nongkrongnya mereka di mana? Di Masjidil Haram. Kemudian mereka tawaf, tiba-tiba Nabi baca Qaf. Kaget kan? Ya. Untuk intibah, jalbul intibah, agar semua perhatian. Baru kemudian wal Qur'anil Majid. Baik. Jadi yang benar Qaf ini tidak ditafsirkan karena dia sebagai apa? Sebagai huruf. Bukan sebagai isim, bukan sebagai suatu nama yang bermakna. Seandainya Qaf itu maksudnya adalah nama, maka Qaf akan ditulis dengan seperti ini, ya. Seperti nun wal qalami wa ma yasturun. Nun. Waktu ditulis surat Nun, surat Al-Qalam ditulis seperti ini. Adapun kalau maksudnya mana, maka ditulis dengan wadhannun, misalnya wadhannun. Ditulis seperti nunu, karena ini maksudnya ikan paus, ya. Nama. Tapi kalau ditulis huruf begini, maka jangan ditafsirkan karena dia hanyalah apa? Huruf. Huruf tersebut tidak punya makna, ya. Baik. Jadi adapun hikmah dari huruf seperti ini adalah dalam rangka untuk menjelaskan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, turun dalam bahasa Arab
dengan bahasa kalian, dengan huruf-huruf yang kalian suka ucapkan, huruf alif hijaiyah, namun ternyata kalian tidak bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Itu maksudnya. Karenanya kebanyakan surat yang dibuka dengan huruf muqatta'ah, setelah huruf langsung Allah sebutkan Al-Quran, seperti Yasin wal Qur'anil Hakim, Qaf wal Qur'anil Majid. Setelah Qaf Allah sebutkan Al-Quran, setelah Yasin Allah sebutkan Al-Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Setelah sebut Toha Allah sebutkan Al-Quran. Jadi huruf-huruf muqatta'ah ini berkaitan dengan Al-Quran, seperti Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi. Alif Lam Mim, terus Allah sebutkan tentang Al-Quran. Ini kebanyakan surat-surat yang dimulai dengan huruf terputus-putus ini adalah untuk menjelaskan tentang agungnya Al-Quran, mukjizat kepada Nabi SAW bahwasanya Al-Quran ini dalam bahasa Arab, sementara orang-orang Arab sedang berbangga-bangga dengan balaghah mereka, dengan syair-syair mereka. Mereka merasa hebat, ternyata mereka tidak bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Baik, kita dapati ternyata banyak di buku tafsir seperti tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari dan tafsir yang lainnya, terutama tafsir Bil Ma'thur yang mendatangkan riwayat-riwayat dari salaf. Ternyata banyak diriwayatkan dari salaf menafsirkan qaf. Banyak dari salaf menafsirkan qaf dengan makna qaf artinya adalah ismu jabalin atau jibal tuhitu bil ard. Kata mereka qaf itu adalah nama gunung. Nama gunung yang meliputi bumi. Jadi di bumi ini seluruhnya dipinggiri dengan apa? Dengan gunung-gunung. Dengan gunung-gunung. Nah, gunung-gunung yang meliputi bumi ini namanya Qaf. Ini dari mana tafsiran seperti ini? Maka dibantah oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, ulama dari yang terdahulu, kemudian ulama bantah sekarang seperti Tahir bin Asyur dan juga para ahli tafsir membantah tafsiran tersebut dari beberapa sisi. Jadi tidak benar ya bahwasanya Qaf ditafsirkan dengan nama gunung. Pertama, mereka katakan bahwasanya bantahannya Qaf ditulis bukan dengan Qafun, tapi ditulisnya Qaf. Jadi bukan nama, tetapi sebagai huruf. Yang kedua, para salaf dikenal mengambil dari Israiliyat. Israiliyat adalah tafsiran dari Ahlul Kitab ya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap tafsir-tafsir Israiliyat? Tafsir Israiliyat ada beberapa bentuk Israiliyat. Israil ini maksudnya diambil dari Bani Israel. Nabi SAW bersabda, hadithu an Bani Israel wala haraj. Sampaikanlah dari Bani Israel dan tidak mengapa, sampaikan saja. Ya, la tukadzibuhum wala tusaddiqum. Jangan kalian benarkan mereka dan jangan kalian dustakan mereka. Ya, kita enggak tahu ini benar atau tidak. Ya, maka Israiliyat, riwayat-riwayat Israiliyat terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang dhaif atau palsu atau maudhu dan yang ada yang sahih. Yang sahih juga terbagi menjadi dua. Ya. Riwayatnya sahih dari sahabat dari Bani Israel, maksudnya sesuai dengan syariat kita. Atau dibagi menjadi tiga. Sesuai dengan syariat kita. Kemudian yang kedua, bertentangan dengan syariat kita. Bertentangan dengan pengkabaran dari syariat kita. Contoh sederhana tadi, mereka bilang Tuhan capek pada hari ke-7. Ya sudah, bertentangan dengan syariat kita. Bertentangan tidak? Bertentangan. Yang ketiga, tidak dibenarkan oleh syariat dan tidak disalahkan oleh syariat kita. Ini, poin ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, terbagi jadi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang masuk akal, yang tidak masuk akal. Yang ini wajib ditolak. Wajib ditolak. Yang inilah yang kata Nabi SAW, hadithu an Bani Israel
wala haraj. Sampaikanlah dari Bani Israel dan tidak usah ragu. Jangan dustakan, jangan benarkan. Aturannya seperti ini. Paham? Antum sering bergaul enggak sama orang Yahudi? Kalau mereka kasih riwayat, antum periksa dulu. Jadi bisa dhaif. Kalau dhaif selesai, enggak usah dibahas. Dan banyak riwayat-riwayat dari para salaf menafsirkan dengan Israiliyat, ternyata riwayatnya lemah. Selesai. Enggak usah dibahas. Di antara riwayat-riwayat tersebut adalah berkaitan dengan Qaf. Qaf adalah nama gunung yang meliputi apa? Meliputi bumi. Kemudian yang kedua tidak masuk akal. Kita lihat kenyataannya bahwasanya bumi tidak diliputi dengan apa? Dengan gunung. Apa di ujung-ujung bumi kita lihat gunung meliputi bumi? Enggak ada. Berarti makanya Ibnu Katsir mengatakan ini semua tidak benar. Dan tidak boleh menafsirkan Qaf dengan nama gunung yang meliputi apa? Meliputi bumi. Contoh Ibnu Katsir termasuk ulama yang sangat kritis terhadap tafsir-tafsir Israiliyat. Seperti pernah saya sampaikan waktu dia membahas tentang masalah Jabbarin yang ada di Palestina. Waktu Nabi Musa ingin masuk, ternyata dalam sebagian cerita Israiliyat, Nabi Musa melihat seorang yang sangat tinggi, namanya Uq bin Nuq atau Uq bin Nuq, saya lupa namanya. Ya, yang tingginya 3.333 sepertiga hasta. Jadi orang ini tingginya 1 hasta kalau setengah meter berarti 3.333,3 hasta, berarti kira-kira 1,5 kilo tingginya. 1,5 kilo tingginya. Kemudian kalau dia lagi lapar maka dia masukkan tangannya ke laut, kemudian dia panggang di matahari. Bikin ikan bakar caranya begitu. Ambil di laut, kemudian panggang di matahari, kemudian apa? Makan. Ini secara riwayat tidak benar, secara logika juga tidak benar. Ya, paham seperti itu ya. Kemudian secara syariat bertentangan dengan syariat kita karena Nabi menjelaskan bahwasanya manusia tertinggal Nabi Adam alaihissalam. Ya, summa yang kusu hatal an. Setelah itu anak-anak Adam mulai memendek sampai sekarang seperti antum pendek-pendeknya. Baik. Ini tentang Qaf ya. Baik, kita lanjutkan tentang Bani Israil. Dari sini kata para ulama bahwasanya tafsiran Qaf dari sebagian salaf yang menunjukkan maknanya adalah gunung-gunung yang mengelilingi bumi. Dari sisi pertama, bantahannya Qaf ditulis bukan dengan Qaf tapi dengan huruf, maka tidak bisa ditafsirkan. Yang kedua, riwayat tersebut dhaif, tidak sah dari para salaf. Yang ketiga, kalaupun sahih, maka sebagian riwayat salaf ada kontradiktif, sehingga dengan demikian kita tidak mengambil tafsiran tersebut karena tidak sesuai dengan kaidah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid. Wa di sini adalah huruf qasam. Orang Arab kalau bersumpah dengan wa, dengan ta, dengan bi. Wallahi, tallahi, billahi. Artinya demi Allah seluruhnya. Dan Allahnya setelah sumpah dikasih kasrah. Ya, seperti wallahi. Artinya demi Allah. Kalau wallahu artinya dan Allah ya. Ya, karena sebagian orang, kamu enggak ambil barang ini? Enggak. Sumpah wallahi, wallahu katanya. Dan ini terjadi, ada orang seperti ini. Sumpah wallahi, wallahu. Kalau sumpah wallahi, dosa dia. Kalau wallahu dosanya kecil. Jadi wallahi, tallahi dan billahi. Itu namanya sumpah dalam bahasa. Ini wal Qur'ani berarti demi apa? Al-Qur'an. Qaf wal Qur'anil Majid. Demi Al-Qur'an yang Al-Majid, yang sangat agung. Al-Majid, Al-Majdu dalam bahasa Arab artinya sa'ah, yaitu luas. Sehingga kata para ulama maksudnya wal Qur'anil Majid yaitu wasi'ul al-ma'ani, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu lafalnya agung dan maknanya juga sangat agung, sangat luas. Oleh karenanya banyak sekali keberkahannya, ya. Kemudian sifat-sifat sangat mulia yaitu dari Al-Qur'an. Kemudian mengandung berbagai macam ya wejangan dan nasihat, ya. Kemudian juga maknanya sangat dalam, ya, dan sangat komprehensif. Itulah Al-Quran. Seluruh makna pengagungan terdapat dalam Al-Quran. Bagaimana tidak agung sementara Al-Quran adalah firman Tuhan, firman pencipta alam semesta. Inilah maksudnya wal Qur'anil Majid.
Saya lupa ingatkan bahwasanya tidak benar juga kita menamakan Qaf adalah ayat mutasyabihat. Ya. Apa maksud ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat itu ayat yang tidak diketahui maknanya. Disebut dengan ayat mutasyabihat. Kenapa? Karena dalam Al-Quran tidak ada namanya ayat mutasyabihat yang tasyabuh al-kulli. Enggak ada. Sesuatu yang tidak diketahui oleh seluruh orang, tidak tahu maknanya ini, tidak ada dalam Al-Quran ayat seperti itu. Karena seluruh Al-Quran pasti dipahami. Kalau antum tidak pahami, pasti ada orang yang pahami. Karena Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi. Maka tidak ada namanya ayat mutasyabihat secara sempurna, tidak ada yang tahu. Disebut ayat mutasyabihat maksudnya apa? Ada sebagian yang tahu, ada sebagian tidak tahu. Itu namanya ayat mutasyabihat. Ya, ada sebagian tahu, ada sebagian tidak tahu. Yang tahu warasikhuna fil ilm. Adapun orang-orang yang ilmunya dalam, mereka tahu makna ayat ini. Sama seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Halal jelas, haram jelas, di antaranya ada perkara yang mutasyabihat. Kebanyakan orang tidak tahu, tapi ada yang tahu atau tidak? Ada yang tahu hakikatnya. Seperti juga disebut ayat mutasyabihat. Adapun ini maksud ayat mutasyabihat secara kulliyah, tidak ada yang tahu sama sekali maknanya, Nabi pun tidak tahu, maka ini tidak benar. Kalau gitu buat apa diturunkan kalau enggak ada yang mengetahuinya? Oleh karenanya, seandainya termasuk ayat mutasyabihat, pasti sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada sahabat yang tanya, "Ya Rasulullah, Qaf maksudnya apa?" Karena mereka tahu Qaf bukan untuk ditafsirkan, hanya untuk tanbih. Kita bicara tentang hikmah. Apa hikmahnya Qaf? Hikmahnya untuk menjelaskan ini mukjizat, tapi bukan menafsirkan. Kita tidak sedang menafsirkan Qaf, tapi kita apa hikmahnya Qaf? Diturunkan Qaf. Demikian juga Abu Jahal dan Abu Lahab dan teman-temannya juga tidak pernah bilang, "Muhammad, apa artinya Qaf?" Enggak ada, karena mereka tahu Qaf bukan untuk ditafsirkan, tapi dia sekedar huruf untuk mengingatkan hikmahnya tadi bahwasanya Al-Quran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan. Bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum. Faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka heran, ajibu, yaitu mereka tidak bisa menerima. Ya. Di sini terjemahkan bahkan mereka tercengang. Intinya heran. Ya. Anja'ahum mundhirum minhum. Tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan. Minhum. Jadi ada dua hal yang mereka ingkari. Pertama, Nabi sebagai mundhir, memberi peringatan. Yang kedua, Nabi dari mereka. Ini dua hal yang mereka ingkari. Kenapa ada memberi peringatan bahwasanya akan tiba hari kiamat, bahwasanya kami akan dihisab, bahwasanya kami akan diminta pertanggungjawaban di suatu hari? Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Tidak masuk akal menurut mereka. Bagaimana ada, ya, kami sudah mati menjadi terlumat, kemudian menjadi tanah, kemudian bisa bangkit kembali. Ini akidah mereka. Mereka tidak beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mundhir wa mubasysyir, pemberi peringatan dan beri kabar gembira. Tapi yang jadi fokus mereka, yang mereka ingkari adalah adanya hari kebangkitan. Mereka tidak mau beriman. Ternyata mereka juga tidak beriman dengan minhum. Kata mereka, kenapa diutus utusan Tuhan dari manusia seperti kami? Ya, kata para ulama, ini hanya cabang dari pengingkaran yang pertama. Pengingkaran yang sungguhnya adalah mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Setelah itu, yang lainnya mereka mudah ingkari. Mereka mengatakan Al-Quran tidak ada. Mereka mengatakan Muhammad ngapain utusan dari golongan kami? Kalau mau turunkan malaikat, jangan turunkan apa? Manusia. Inilah dua hal yang mereka ingkari. Pertama, mengenai Nabi memperingatkan hari kiamat. Yang kedua, kenapa ada Nabi dari golongan mereka? Mereka tidak mau terima, maunya dari malaikat. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Kata mereka, ini adanya hari kebangkitan adalah syai'un ajib, adalah perkara yang menakjubkan. Ya, perkara yang aneh. Dan mereka ungkapkan hal ini. Bagaimana ada hari kebangkitan? Mereka berkata, "Idza mitna wa kunna turaban, dzalika raj'un ba'id." Apakah setelah kami mati, kemudian kami menjadi tanah, kemudian dibangkitkan kembali? Dzalika raj'un ba'id. Ini adalah pengembalian yang ba'id, yang jauh, maksudnya mustahil. Ba'id ini maksudnya mustahil, seperti firman Allah yang pernah kita bahas, "Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba." Mereka memandang hari kiamat ba'idan, itu jauh, itu mustahil. Ya, mustahil. Secara logika mereka tidak masuk akal. Bagaimana kemudian manusia kemudian mati, kemudian menjadi tulang belulang, tulangnya pun hancur, menjadi tanah, kemudian bisa kembali lagi. Dzalika raj'un ba'id. Maka ini suatu pengembalian yang
sangat tidak masuk akal. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Sungguh kami telah mengetahui, kata Allah, ma tanqusul ardu minhum, apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Wa indana kitabun hafiz, dan di kami ada kitab yang mencatat segalanya. Di sini sebagian ulama ya menjelaskan inilah jawabul qasam. Jadi Allah kan bersumpah, wal Qur'anil Majid. Demi Quran yang maha agung. Demi Quran yang maha luar biasa, maha luas kandungannya. Allah bersumpah untuk menekankan apa? Ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau saya bilang demi Allah, iya demi Allah mau ngomong apa? Ini ada khilaf. Demi Quran yang agung, apa yang ingin ditekankan oleh Allah? Tidak disebutkan. Maka ada khilaf di kalangan para ulama yang mengatakan jawabul qasam, jawaban dari sumpah tersebut atau yang ditekankan oleh Allah itu adalah perkara yang ada di benak, maknanya wal Qur'anil Majid, demi Quran yang mulia, sungguhnya engkau adalah seorang Rasul wahai Muhammad. Atau demi Al-Quran yang mulia, sungguhnya ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat sebagian ulama. Sehingga kata mereka jawabul qasam, yang kalimat yang ingin ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam zihin seorang mengerti. Tatkala Allah mengatakan wal Qur'anil Majid, demi Quran yang mulia, maksudnya Allah ingin mengatakan sungguhnya engkau adalah utusan Allah. Seperti firman Allah, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ya, sungguhnya engkau demi Al-Quran yang hakim, sungguhnya engkau adalah dari para rasul. Pendapat yang lain mengatakan, yang ini ditekankan oleh Allah adalah ini, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Jadi Allah turunkan ayat ini untuk membantah persangkaan mereka bahwasanya mereka tidak bisa dibangkitkan. Kata Allah, kami tahu mana bagian dari jasad kalian yang dimakan oleh tanah. Kami tahu kemana perginya jasad kalian. Berubah jadi apa kami tahu. Ma tanqusul ardu artinya jasad kalian terkurangi sedikit demi sedikit, kami tahu kemananya. Kalian kan mengatakan tidak masuk akal. Kata Allah, kami tahu kemananya dan kami bisa kembalikan. Pertama kami tahu, yang kedua wa indana kitabun hafiz. Kami juga punya catatan kemana jasad kalian, kemana itu berubah jadi apa, mau kemana kami pun tahu. Secara ilmu kami tahu, catatan kami pun ada. Jadi Allah bantah mereka. Dan di sini Allah menggunakan kata tangkusu. Qad alimna ma tangkusul ardu, ya. Sungguh kami mengetahui apa yang dikurangi oleh bumi, apa yang dimakan oleh bumi dari jasad kalian. Itu jasad kalian terkurangi. Allah tidak mengatakan apa kami mengetahui habisnya jasad kalian, tapi Allah mengatakan apa? Terkurangi. Beda antara habis dengan apa? Terkurangi. Kalimat terkurangi, kata Tahir bin Ashur, memberi kesan bahwasanya ada yang tersisa. Bahwasanya jasad kita tidak semuanya habis dimakan oleh tanah. Makanya dalam hadis ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam ya'kulu turab." Seluruh bagian dari Bani Adam dimakan oleh tanah. Illa ajabadzam, kecuali tulang ekor kecil. Minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Dari situlah diciptakan manusia kembali dan disusun kembali. Ciptakan kembali, disusun kembali. Paham? Jadi tubuh manusia berkurang, tidak habis, berkurang, ada sisanya, yaitu ajabadzam, yaitu tulang ekor, dan dari situlah kemudian dia tidak lumat, dia tidak berubah menjadi unsur lain. Dia terjaga dan dia di situlah Allah akan menyusun kembali manusia pada hari kiamat kelak. Di sini Allah membantah mereka dengan dua, bahwasanya ilmu Allah luas, mengetahui seluruh bagian-bagian tubuh kemana perginya, hilang kemana, berubah jadi apa, dan Allah bisa kembalikan lagi. Ya. Yang kedua, ilmu tersebut tercatat di Lauhil Mahfuz, bahwasanya jasad si fulan berubah jadi apa, kemana, bercampur dengan apa, semuanya tercatat. Baik. Para ulama membahas bagaimana cara pengembalian jasad. Bagaimana? Secara umum ada 3 pendapat ya. Ada yang mengatakan ini pendapat Mu'tazilah ya. Bahwasanya tatkala manusia, jadi dibilang habis semuanya jasad manusia apa? Habis. Allah ciptakan al-i'adah, maksudnya ciptaan baru, Allah bikin jasad baru untuk manusia tersebut. Kemudian setelah itu ruh suruh masuk ke jasad tersebut. Jadi jasad tersebut tidak ada hubungannya dengan jasad yang ada sekarang.
Allah menciptakan baru. Allah menciptakan apa? Baru. Jadi kata mereka, jasad hilang. Jadi jasad hilang. Hilang. Kemudian tinggal ruh. Maka Allah ciptakan jasad yang baru. Lalu dikembalikanlah ruh. Kenapa? Karena kalau jasad itu yang dibangkitkan, susah kata mereka secara logika. Kata mereka, gimana ada orang dimakan oleh singa, kemudian daging tersebut berubah menjadi daging singa, kemudian singa tersebut dimakan oleh macan. Macan tersebut jadi gimana cara pengembaliannya? Mereka enggak masuk logika mereka. Kata mereka, kalau gitu tidak ada pengembalian, sudah hancur semua. Allah ciptakan apa? Jasad yang baru. Kemudian ruh dimasukkan dalam jasad tersebut. Yang dimaksud dengan raji'un ba'id, maksudnya dikembalikannya ruh kepada jasad yang baru yang Allah ciptakan. Pendapat yang lain mengatakan, ya, seluruh jasad dikembalikan. Dan Allah Maha Kuasa. Dikembalikan persis seperti ketika mati. Jadi kalau ente mati umur 60, ya udah itu jasad ente itu akan dikembalikan menjadi umur apa? 60. Nah, ini pendapat juga kurang tepat ya. Pendapat yang benar wallahu alam bisawab ya, bahwasanya Allah mengembalikan jasad ya, tetapi Allah modifikasi ya. Allah mengembalikan jasad namun Allah modif ya. Sehingga jasad yang dibangkitkan nanti beda dengan jasad, ada kesamaan tapi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sangat kuat. Orang-orang kafir dibangkitkan dalam kondisi kuat, pandangan mereka tajam, mereka bisa melihat malaikat, mereka bisa lihat jin ya. Kemudian mereka tegar di bawah padang mahsyar 50.000 tahun, tidak mati-mati ya. Dibakar masih hidup-hidup ya. Tidak mati-mati ya. Oleh karenanya Allah mengatakan walaqad alimtumun nas'atal ula, sungguh kalian mengetahui penciptaan pertama. Ini isyarat bahwasanya penciptaan kedua dibangkitkan ada perbedaan. Ada perbedaan jelas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan juga hadis tadi ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adam ya'kuluhu turab ila ajabu dzam. Bahwasanya seluruh bagian anak Adam dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Minhu khuliq wa minhu yurakkab. Allah susun dan Allah ciptakan. Jadi ada penyusunan kembali, tapi ada apa? Proses perubahan. Demikian juga orang-orang yang masuk surga, bentuknya tidak seperti antum sekarang. Kalau antum tidak seperti ini, kasihan istri-istri antum kalau masuk surga. Demikian juga ya, istri-istri kalau masuk surga dirubah lebih cantik, berarti ada perubahan fisik dari jasad yang ada, dan itu Allah kembalikan sangat mudah, dan dalil menunjukkan hal demikian. Orang-orang musyrikin membantah jasad yang sudah hancur bagaimana bisa kembali. Allah bantah pemikiran mereka, berarti jasad kembali ya. Kalau memang jasad tidak kembali, maka Allah benarkan perkataan mereka. Iya, jasad kalian tidak kembali, tapi kami ciptakan baru. Allah tidak pernah mengatakan demikian. Tapi Allah bantah, kata justru Allah mengatakan qad alimna ma tanqusul ardu minhum, kami tahu bagian jasad mereka yang dimakan oleh bumi, dan kami akan kembalikan. Berarti dikembalikan, tapi bentuknya, cara mengembalikan terserah Allah, bagaimana caranya. Sama seperti dalam hadis, tatkala seorang Bani Israel meninggal dunia, maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, lam ya'mal khairan qad illa tauhid. Dia tidak punya amal soleh sama sekali kecuali cuma tauhid. Maka akhirnya dia banyak maksiat, dia takut, dia kumpulkan anak-anaknya. Kata dia, idza mittu faharriquni, kalau saya sudah meninggal maka bakarlah aku. Tsummat hanuni, kemudian hancurkanlah arang jasadku. Sumadruni fil yammi wa firrih, kemudian tebarkanlah debuku di lautan dan di daratan supaya tidak bisa dikembalikan. Kata dia, la in qadirallahu alayya, kalau Allah mampu bangkitkan aku, maka Allah akan adab aku dengan adab yang pedih. Akhirnya anak-anaknya menjalankan wasiat orang ini. Dibakarlah bapaknya, kemudian setelah dibakar jadi arang, ditumbuk jadi debu. Setelah jadi debu, kemudian ditebarkan di lautan, diterbangkan di angin kanan, kiri, utara, timur, selatan, barat.
Kemudian apa yang terjadi? Maka Allah tunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada bumi, "Ya ardu ijma'i ma fiki minhu." Wahai bumi, kumpulkanlah seluruh bagian orang tersebut yang ada padamu. Dikembalikan kemudian Allah mengembalikan proses kimia mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terjadi proses kimia dibalikan lagi bisa saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tahu bahwasanya mengembalikan jasad adalah dengan anggota jasad kita. Makanya dalam ayat wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai. Kulit berbicara, ya. Apa yang mereka lakukan tatkala di dunia. Jadi kulit itulah yang dahulu mereka lakukan untuk maksiat akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ini dalil bahwasanya proses pengembalian berkaitan dengan seluruh jasad kita ini juga. Yang kemudian berubah menjadi tanah atau menjadi unsur yang lain, menjadi dalam proses kimia terjadi reaksi, tapi Allah bisa mengembalikan itu semuanya. Tapi Allah modifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan manusia sebagai penghuni surga atau sebagai penghuni neraka jahanam. Maka seorang antum nanti kalau masuk surga, semoga masuk surga kita semuanya, maka wajah antum tidak seperti maksudnya lebih gagah, lebih ganteng. Tetapi tetap orang mengenal, oh antum si fulan, oh antum si fulan, tetap ada cirinya. Seperti anak kecil yang dia berusia 5 tahun, kita ketemu lagi dia berumur 20 tahun, kita ingat kamu si fulan ya. Masih ada ciri-ciri khasnya sehingga bisa dibedakan satu dengan yang lain. Tapi sudah berubah ya. Tetapi kita masih mengenal si fulan dan si fulan. Kan disebutkan awalu zumratin yadkhuluna al-jannah, ya. Pertama kali golongan yang masuk surga, maka mereka seperti rembulan, ya. Maksudnya bercahaya, tampan, dan rembulan itu menunjukkan ketampanan. Ya. Demikian juga ibu-ibu, istri-istri kalau masuk surga tentu menjadi lebih cantik jelita. Ini masuk surga kemudian mana bidadariku? Minggir, bukan itu, maju lagi. Istrinya ternyata. Kamu lagi. Sudah berubah jadi cantik apa? Jelita. Wallahu alam bisawab. Sebenarnya kita enggak perlu bahas, ini sekedar pengetahuan saja. Kita semua Allah alam, Allah lebih tahu bagaimana cara proses pengembalian. Tapi dalil-dalil menunjukkan bahwasanya jasad yang ada dikembalikan lagi karena dalam rangka membantah persangkaan orang-orang apa? Kafir Quraisy yang memustahilkan perkara tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa indana kitabun hafiz." Di sisi kami ada kitab yang mencatat seluruhnya. Nama-nama mereka, jasad mereka, tulang-tulang mereka, kulit-kulit mereka berubah jadi apa, detail dicatat, dan itu ilmu Allah detail. Nah, kalau Allah tahu itu semua, kemana berubahnya, maka untuk dikembalikan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat yang mursal, Ubay bin Ka'ab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil bawa tulang. Hadisnya dhaif. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau kita sudah jadi begini, wahya romim, sudah jadi tulang berulang, masa bisa dibangkitkan lagi? Apakah saya akan dibangkitkan?" Kata Rasulullah, "Iya, kau akan dibangkitkan kemudian dimasukkan di neraka." Kau akan dibangkitkan kemudian akan dimasukkan ke mana? Ke neraka. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal kadzdzabu bil haqq." Semua ulama sepakat maksudnya mereka mendustakan Al-Qur'an. Al-Qur'an disifati dengan al-haq. Fahum fi amri marij. Mereka dalam marij itu maksudnya artinya ittirab, keraguan, kebimbangan. Ya, kacau balau, keadaan kacau balau, ittirab, kegoncangan, mereka bingung. Jadi mereka mendustakan Al-Qur'an sehingga pendapat mereka banyak. Ada yang mengatakan sahir, ya, karena mereka mendustakan Al-Qur'an, maka mereka bingung mau Muhammad ini mau digelari apa sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang menggelari mereka sebagai sahir, penyihir, mereka khilaf. Ada yang mengatakan syair, penyair. Ada yang mengatakan kahin, dukun. Ada yang mengatakan majnun. Ada yang mengatakan orang gila. Ya. Ada yang mengatakan mashur, disihir. Sehingga mereka berselisih. Akhirnya mereka kumpul. Mereka rapat dalam buku tafsir, dalam buku sirah disebutkan mereka kumpul. Kita jangan beda-beda dong. Nuduh satu tuduhan yang benar. Apa kita tuduh Muhammad ini? Mereka bingung. Apa ini? Mau bilang orang gila, dia bukan orang gila. Mau bilang orang dukun, dia bukan dukun. Dibilang penyair, kita tahu itu bukan syair. Terus apa dong? Ya udah, kita bilang aja penyihir. Jadi mereka sepakat dengan satu perkataan Muhammad apa? Penyihir. Karena sihir di antara fungsinya memutuskan dua orang yang saling dekat, memutuskan memisahkan suami dari istri, memisahkan ayah dari anak, dan itu pekerjaan Muhammad. Ya. Maka kalau ada orang masuk Islam tersihir. Tersihir. Akhirnya mereka sepakat
Muhammad dikatakan penyihir. Antum bayangkan ya. Antum bayangkan mereka, orang-orang kafir Quraisy tidak pernah mendengar tentang adanya hari kiamat. Mereka bersenang-senang, mereka berzina, mereka riba, mereka lakukan kesenangan mereka seluruhnya. Mereka membunuh, mereka menzalimi, pokoknya mereka lakukan. Tiba-tiba datang Muhammad, ente semua akan dibangkitkan. Kaget atau tidak? Kaget. Mereka percaya sama Allah, mereka minta Allah kasih. Tapi tidak ada namanya pikiran mereka akan dibangkitkan, diminta pertanggungjawaban. Maka waktu mereka dengar ada seorang dari mereka namanya Muhammad mengatakan ada hari kebangkitan, maka mereka tidak mau terima hal tersebut. Karena ini mengusik kesenangan mereka. Oleh karenanya di antara sebab kenapa terjadi timbul ateisme, di antaranya tadi tidak ingin diganggu kesenangannya, tidak ingin diganggu apa. Dia lagi senang-senang, lagi berfoya-foya, kemudian dia bilang ente nanti dipertanggungjawabkan. Aduh, repot. Dia gelisah, dia mau berzina, dia gelisah. Kalau dia percaya hari kiamat dia gelisah, sambil berzina dia gelisah, ya tidak? Dia gelisah. Minum Muhammad dia gelisah karena aduh dibangkitkan nanti. Dia pingin kegelisahan itu hilang semuanya. Caranya bagaimana? Jangan beriman. Sudah selezat-lezatnya dia melakukan apa? Maksiat. Sehingga timbullah di antara sebab terjadinya ateis adalah ingin puas dalam kelezatan. Ada 3 sebab, salah satunya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Setelah Allah membantah mereka, ya, bahwasanya, jadi Allah sebutkan dalil-dalil untuk membantah keyakinan mereka tidak ada hari kebangkitan. Dalil pertama tadi, bahwasanya kami mengetahui bagian dari jasad kalian yang berubah, maka untuk mengembalikannya mudah bagi kami. Yang kedua, Allah mengajak mereka berpikir bahwasanya mengembalikan jasad yang sudah berlumat menjadi tanah, berubah menjadi kembali, itu mudah. Kalau kita pakai barometer manusia, lebih susah menciptakan langit dan seisinya. Emang menciptakan langit gampang? Itu ente kembalikan lagi gampang. Apa susahnya? Ya. Menciptakan langit yang begitu kokoh, dengan bumi yang begitu indah, dengan berbagai macamnya saja Allah bisa. Ente lihat itu ciptaan Allah. Tuhan itu, ente kan percaya Tuhan. Orang musyrikin kan percaya Tuhan. Ente percaya ini yang ciptakan Tuhan? Kata mereka iya. Ya kalau gitu untuk bangkitkan ente gampang sekali. Apa susahnya? Apa susahnya? La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat daripada penciptaan apa? Manusia. Ini maksudnya kita masuk paragraf berikutnya. Jadi saya sering sampaikan tatkala kita belajar tafsir, kita berusaha membagi surat tersebut menjadi beberapa paragraf. Apa maksudnya ide pokok paragraf ini? Apa maksudnya ide pokok paragraf ini? Dan apa kaitannya paragraf ini dengan paragraf sebelumnya? Inilah kaitannya paragraf yang akan kita baca dengan sebelumnya adalah penyebutan dalil kedua untuk membantah orang-orang mengingkari hari kebangkitan, bahwasanya penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat daripada hanya sekedar membangkitkan kalian. Azan ya? Baik. Azan dulu. Oh, 5 menit lagi? Belum. Itu HP-nya siapa tadi? Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum?" Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apakah mereka tidak melihat kepada langit di atas mereka? Artinya, untuk menunjukkan Allah Maha Kuasa. Kalau antum mengaku ini semua kekuasaan Allah, ya, maka untuk bangkitkan sangat mudah. Caranya gimana? Tinggal lihat ke langit, enggak usah rihlah kemana, enggak usah ke jauh-jauh, tinggal lihat ke atas, selesai. Dengan bisuhula, dengan begitu mudah ente menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Afalam yanzuru ila sama'i fawqahum? Tidakkah mereka melihat kepada langit yang berada di atas mereka? Kaifa banainaha? Bagaimana kami bangun langit tersebut? Wa zayyannaha, dan kami hiasi langit tersebut. Wa ma laha min furuj, dan tidak ada lubang-lubang di langit tersebut. Mudah lihat nih langit ini. Apa ente enggak kagum? Ente enggak kagum dengan langit yang luar biasa seperti atap, ya. Kemudian sempurna. Bi ghairi amadin tarawnaha. Allahu rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Allah angkat bumi ini tanpa tiang. Ada 2 tafsiran. Ada yang mengatakan tanpa tiang sama sekali, ada yang mengatakan ada tiangnya tapi kalian enggak lihat. Ada tiangnya tapi kalian enggak lihat. Wallahi dua tafsiran dari salaf. Bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa tiang yang kalian lihat, atau tanpa tiang sama sekali makanya kalian enggak lihat.
Buktinya kalian nggak lihat. Ada dua tafsiran. Intinya lihat langit ini. Ya. Kita mungkin saya lebih condong tidak ada tiangnya. Lihat tiangnya kita mungkin tabrak tiangnya. Nggak ada tiangnya. Jadi langit coba untuk bayangkan. Bagaimana? Ente bikin rumah aja. Sekarang ada orang kagum lihat masjid. Lihat masjid luas, tiangnya cuma sedikit. Orang kagum bisa. Bagaimana dia bisa bikin struktur kokoh? Ya. Kemudian pasti ada tiangnya tengahnya. Kalau kecil begini mungkin bisa, tapi kalau besar sekali susah. Pasti ada penopang di tengahnya supaya tidak jatuh. Ini langit luasnya kayak apa? Tidak ada tiangnya. Ya, tidak ada tiangnya. Berarti sangat kokoh. Kemudian bukan cuma itu, isinya berat. Ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang. Kami hiasi langit tersebut dengan bintang-bintang. Kami hiasi dengan rembulan. Kami hiasi dengan matahari. Kemudian kalau ada pun tiangnya, tidak ada lubang-lubangnya. Ya, kita kadang geser sedikit tiangnya, nggak sama panjang, geser sedikit. Langit sempurna. Langit sempurna. Sekali-sekali kita lihat ke langit. Ente pergilah ke berapa kilo gelap-gelap baru lihat langit. Lihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya mudah untuk mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha Kuasa, tidak perlu susah-susah. Ya. Tidak perlu, kalau ente bisa tahu perkataan ahli fisika, astronomi, enggak perlu juga enggak apa-apa. Mereka belum tentu benar. Tapi maksudnya jelas-jelas saja lihat matahari, ente lihat matahari bergerak, subhanallah. Ada orang duduk di samping laut di pinggir pantai lihat matahari mau terbenam, nunggu buka puasa. Kenapa enggak cepat langsung biar? Kenapa pelan-pelan sesuai dengan apa? Karena tiap hari begitu. Bayangkan siapa yang ngatur? Fi falakin yasbahun, ada aturannya, ada orbitnya. Kenapa tidak menjauh? Kenapa tidak mendekat? Ya, kenapa tidak cepat? Kenapa tidak lambat? Semuanya ini keajaiban. Semuanya ini apa? Keajaiban. Cukup meyakinkan bahwasanya Tuhan ini maha kuasa. Mengatur yang seperti ini saja begitu hebat, apalagi ngatur ente yang kecil-kecil dan bahlul-bahlul. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bangkitkan Anda gampang. Wa malaha min furuj, tidak ada lubangnya sama sekali, sempurna. Atap kita ini, langit ini sempurna. Itu baru kita lihat, baru langit dunia, belum langit berikutnya, langit kedua, langit ketiga. Ini baru langit dunia yang kita lihat. Ya. Setelah itu Allah sebutkan dalil kedua, wal arda madadnaha. Lihat juga di bumi, lihat ke atas, lihat juga ke bumi. Wal arda madadnaha, dan kami bentangkan bumi. Bumi mudah dipijaki, mudah untuk dibangun rumah. Rata-rata bumi datar. Ya, ada gunung-gunungnya tapi tidak banyak. Rata-rata bumi bisa untuk ditempati, bisa untuk dibangun rumah, bisa untuk bercocok tanam, bisa untuk beternak hewan dan yang lainnya. Kami jadikan bumi tersebut terbentang. Ini azan betulan ya. Baik. Baik, kita lanjutkan, kita selesaikan paragraf ini ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala ya. Afalam yanzur ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Kenapa mereka tidak melihat kepada langit di atas mereka? Mudah. Bagaimana kami membangunnya, bagaimana kami hiasi langit tersebut. Dihiasi dengan apa? Dengan bintang-bintang, rembulan dan matahari. Dan tidak ada belahan sama sekali, tidak ada keretakan, tidak ada kepincangan, semuanya datar, rata dan begitu indah langit tersebut. Di siang hari maupun di malam hari. Kemudian wal ardu madadnaha, kami bentangkan bumi bagi kalian, mudah untuk dipijaki, untuk ditinggali, untuk bercocok tanam dan yang lainnya. Wal qaina fiha rawasiya, dan kami lemparkan di situ gunung-gunung yang sawabit, rawasiya sawabit, yang kokoh, tertancapkan ke dalam tanah. Makanya Allah mengatakan wal jibala autada, kami tancapkan apa? Gunung-gunung dalam apa? Dalam tanah. Sebagian ulama mengatakan Allah mengatakan al-qaina, kami lemparkan begitu saja. Namanya lempar itu tidak beraturan. Makanya gunung ada yang tinggi, ada yang rendah, tidak beraturan seluruhnya. Tapi fungsinya adalah untuk mengkokohkan bumi. Seandainya gunung tersebut hanya ditempelkan di atas, maka dia mudah goyang. Mungkin dia ditiup angin bisa apa? Menimpa orang. Tapi dia tidak ditempelkan di atas, tapi tertancap di dalam. Ya. Dan ini ada dua tafsir. Ada yang mengatakan antamida bikum, gunung itu fungsinya adalah untuk menahan kalian bergoyang. Ada yang mengatakan maksudnya gunung itu ditancapkan, tidak hanya ditempelkan sehingga tidak mudah jatuh menimpa kalian. Sehingga tidak mudah untuk bergerak karena dia tertancap di dalam. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, antamida bikum, atau dalam riwayat, dalam ayat yang lain antamida bihim ya. Maksudnya agar kalian tidak bergoyang dengan adanya gunung tersebut. Kenapa? Sebagian orang-orang sekarang mengatakan ini di antara ijaz Qur'ani, bahwasanya kerak bumi bergerak terus dan gerakan kerak bumi secara horizontal
ya, dan itu membuat banyak gerakan, banyak tabrakan, banyak gempa. Dengan adanya gunung yang tertancap, maka menahan gerakan kerak bumi tersebut. Allah alam bisawab, ini pendapat, ya, benar atau tidak saya tidak tahu, intinya demikian. Wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij, dan kami tumbuhkan di bumi tersebut min kulli zaujin bahij, tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan yang bahij, yang indah. Ya, yang indah. Bahij ini dari wazan fa'il. Fa'il bisa artinya fa'il, bisa artinya maf'ul. Fa'il, ini bahasa Arab lagi ya. Fa'il bisa artinya fa'il, contohnya alim berarti alim yang maha mengetahui. Alim maknanya alim. Bisa fa'il artinya maf'ul, contohnya qatil artinya maktul, yang terbunuh. Bisa berarti objek, bisa artinya pelaku, subjek. Dan ini dimaknakan oleh sebagian ahli tafsir dengan dua-dua makna, ya, yaitu fa'ambatna bihi jannat wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij. Kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bahij, yaitu bermakna fa'il artinya bahij artinya indah. Tumbuh-tumbuhan tersebut indah. Dan benar kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan luar biasa. Kita lihat pameran bunga ini Masya Allah luar biasa, ya. Kita pergi, kalau enggak usah jauh-jauh, enggak usah ke Eropa lihat pameran bunga. Lihat aja di YouTube. Indahnya luar biasa. Kalau bilang, Ustaz ke Amsterdam bulan gini itu pameran bunga, waduh. Pameran itu kapan? Musim semi, Ustaz. Ya banyak orang buka-bukaan, janganlah. Nanti lihat bunga indah, yang buka-bukaan juga lebih indah lagi. Tapi pameran bunga, lihat bunga begitu indah, tumbuhan begitu indah. Kemudian bisa bermakna bahij artinya menjadikan orang mubtahij, menjadikan orang senang. Dia sendiri indah atau dengan dia orang menjadi apa? Gembira melihat keindahan-keindahan tersebut. Kata Allah, tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Seluruhnya Allah ciptakan ini sebagai tafsirah. Tafsirah itu apa? Tafsirah dari kata tafsir, yaitu menjadikan seorang memiliki ilmu, dari kejahilan menjadi punya ilmu. Tafsir. Jadi tafsirah. Ini tatkala di tafsirah maka ya-nya dihilangkan menjadi tak marbutah jadi tafsirah. Maknanya tafsiran, menjadikan seorang mubsir, seorang punya ilmu, dari kejahilan punya ilmu, ya. Adapun dzikra dari memberi peringatan, sehingga orang yang tadinya lupa menjadi ingat kembali. Tadzkir, untuk mengingatkan. Jadi Allah menjelaskan ini semua dua fungsi. Yang tidak tahu jadi tahu, yang sudah pernah tahu jadi ingat kembali akan keagungan apa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata-kata dalam Al-Qur'an sangat detail. Namun buat siapa? Likulli 'abdin munib. Bagi semua hamba yang bisa selalu kembali kepada Allah. Munib yaitu raja, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa mengambil faedah. Antum dapat lihat betapa banyak ahli fisika, mereka membuka cakrawala tentang alam semesta ini, banyak rahasia-rahasia perbintangan mereka buka. Mereka tidak beriman, malah menjadi murtad. Bukan menjadi murtad, malah jadi apa? Ateis. Ya, masih mending Nasrani, ini ateis. Ya, jadi tidak menambah iman mereka. Yang Nasrani juga tidak menjadikan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah tahu keagungan alam semesta ini, ngapain mereka menyembah nabi? Ngapain mereka menyembah manusia dalam kuburan? Ya, harusnya mereka menambah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak semua ini terbuka bagi setiap hamba. Allah syaratkan likulli 'abdin munib. Yang bisa mengambil pelajaran adalah hamba yang senantiasa kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan ini konteks berikutnya, wa nazzalna minas sama, ini dalil ketiga tentang adanya Allah bisa membangkitkan manusia. Dalil dengan kias, ya, aulawi. Ya, dengan analogi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan. Fa anbatna bihi jannati wa habbal hasid. Lalu kami tumbuhkan dengan air tersebut jannat, kebun-kebun yang indah, wa habbal hasid, dan biji-bijian yang kalian panen. Dan subhanallah, kata ulama bahwasanya orang yang di perkebunan, mereka imannya lebih mudah untuk beriman daripada yang ahlu san'ah, yang misalnya bikin gelas, bikin bengkel dan yang lainnya. Tapi kalau tumbuhan, mereka lihat subhanallah, mereka taruh biji, mereka tunggu air, kemudian hujan. Mereka lihat keagungan Allah di situ. Benar-benar ini tidak ada campur tangan mereka. Bagaimana biji yang tidak bisa apa-apa ditumbuh kemudian bisa tumbuh. Dari satu biji bisa menjadi buah yang begitu banyak. Ini seharusnya mereka lebih mudah beriman daripada
yang kerjaannya tidak dekat ini. Orang yang kerjanya seperti ini lebih mudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya demikian. Ya, karena mereka lihat langsung keajaiban Tuhan ya dalam ciptaan-ciptaannya. Kemudian Allah ingatkan, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bi jannati wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid." Tal'un nadid. Dan korma basiqat. Basiqat artinya tawil mustaqim. Tawil mustaqim, yaitu panjang dan tegak. Dan itulah ciri pohon korma. Anda berusaha cari di YouTube atau di Google pohon korma, semuanya yang panjang-panjang semuanya begini. Enggak ada pohon korma yang di tengah-tengahnya bengkok gini, enggak ada. Semuanya apa? Lurus, tegak. Sepanjang apapun dia tegak. Saya pohon korma yang puluhan meter tetap dia apa? Basiqat. Beda dengan pohon-pohon yang lain ada miring ke kanan, miring ke kiri, kelapa dari bawah sudah miring ya. Karena gitu ya. Manusia juga ada yang lurus, ada yang miring-miring. Wa nakhla basiqatin laha. Inilah makanya disebut dengan surat Basiqat dari sisi ini. Yaitu bahwasanya disebutkan kalimat basiqat, kata basiqat cuma dalam surat Qaf. Jadi lihat Allah ceritakan tentang pohon korma yang mereka sudah lihat. Lihatlah Allah jadikan pohon tersebut kokoh, panjang dan dia lurus. Tal'un nadid, dan dia memiliki tal'un itu yang pertama kali muncul sebagai buah. Di situ ada wi'anya semacam ada bejananya. Nadid tersusun rapi. Waktu tumbuh korma tersebut tersusun buahnya masih kecil, tersusun rapi. Allah yang menjelaskan keindahan tersebut. Kata Allah, rizqal lil ibad. Ini semuanya kami tumbuh-tumbuhkan tumbuhan, kami turunkan hujan sebagai rizki bagi para hamba. Untuk kalian wahai hamba-hamba Allah. Kata Allah, wa ahyayna bihi baldatan maita. Dengan hujan tersebutlah kami hidupkan lagi negeri yang sudah mati, yang tadinya kering kemarau, tiba-tiba subur lagi. Subhanallah. Saya ada bunga di depan rumah, kalau tidak disiram aja akan layu. Begitu saya sudah keriput-keriput, saya siram, tidak, kemudian besoknya mulai hidup lagi. Subhanallah. Ya, saya lihat luar biasa. Ya. Bagaimana kemudian tadinya kering, tahu-tahu turun hujan jadi hijau. Seperti kemarin beberapa waktu yang silam di kota Mekah. Ya, saya enggak pernah seumur hidup di kota Mekah melihat Mekah hijau kecuali beberapa waktu yang silam. Ya, subhanallah, gunung-gunungnya hijau. Sebelumnya enggak pernah kita lihat seperti itu. Jadi tanah yang kering tandus tiba-tiba dihidupkan kembali oleh Allah dengan hujan yang Allah turunkan. Kata Allah, kadzalikal khuruj. Dan demikianlah cara Allah membangkitkan manusia. Mudah. Allah akan turunkan hujan ya, yang seperti air mani, kemudian mengenai ajabuzam, tulang ekor tadi. Dari situ kemudian tumbuhlah lagi manusia. Allah kembalikan jasadnya, kemudian dihiduplah kembali manusia. Tiba-tiba mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Dan ini menjelaskan tentang dalil adanya hari kebangkitan dengan analogi dengan kias aulawi. Ya, maksudnya mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sampai di sini saja. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya buka tanya jawab, saya ingin bertanya. Yang bisa jawab, saya kasih hadiah ya. Boleh hadiahnya kopi? Ini kopinya enak. Alhamdulillah. Baik. Pertanyaan pertama. Hadiahnya enggak banyak, 100.000 aja. Lumayan lah buat nasi goreng ya. Baik. Siapa yang bisa sebutkan 3 dalil disebutkan oleh Allah tentang bahwasanya hari kebangkitan itu mungkin? Tadi kita sudah sebutkan 3 dalil. Allah sebutkan 3 dalil. Ayo. Orang-orang as-sunnah. Yang manhajnya mantap. Ayo jawab, masa enggak? Ya, silakan berdiri. Bismillah. Salam terhormat. Maju. Nggak usah ini saya. Nggak apa. Jangan bahasa Arab, karena antum nggak bisa bahasa Arab. Itu yang pertama. Sisi pendalilannya? Apa kaitannya dengan hari kebangkitan? Apalagi hanya cuma bangkitkan ente yang bahlul. Taib. Orang musyrik kan bahlul semua. Taib. Yang kedua, ya. Ya, maka bisa juga Allah menumbuhkan manusia yang sudah mati. Yang ketiga,
Jadi 70.000 berarti. Enggak ada dalam Al-Quran. Dalam surat Qaf. Lupa. Sudah, pohon kurma sudah, pohon kelapa sudah. Baik, jazakallahu khair, Masya Allah ya. Allah ibarik fiik. Tolong dioper uangnya. Ini bukan apa-apa, sekedar apa? Tanda hadiah kasih sayang aja. Boleh disedekahkan kepada yang lain. Kepada jomblo. Kepada jomblo-jomblo, oper ke belakang. Baik, siapa yang bisa sebutkan dalil ketiga? Berdiri ya. Sebutkan nama ente. Siapa namanya? Siapa? Shigiro. Orang Jepang. Shigiro. Umur berapa? Jomblo apa menikah? Jomblo. Coba, apa yang ketiga? Tidak, itu sama dengan yang pertama. Afalam yanzur. Allah bercerita tentang kemudahan Allah menciptakan langit dan bumi, maka untuk bangkitkan mudah. Yang lain? Enggak tahu. Enggak dijawab lagi. Justru yang pertama yang belum disebutkan. 2 dan 3 yang pertama. Enggak tahu. Enggak. Sudah enggak apa ini. Apa untuk jomblo. Ayo, cepat. Berdiri. Sudah tadi, sudah. 50.000 berarti. Minta sama dia. Saya sekarang ya, Anas berdiri. Berdiri. Yang satu apa? Ay, Masya Allah. Sudah ini syaratnya. Buat kawin lagi nggak cukup. Baik, kita. Nanti mau bantu enggak? Baik, kita jawab pertanyaan. Bolehkah saya berdoa kepada Allah untuk dicukupkan memiliki 2 anak saja? Karena saya punya uzur, yaitu gangguan psikologis yang dapat mengakibatkan saya mendolimi suami, anak-anak, dan diri sendiri. Kalau memang ada uzur, tidak jadi masalah. Ada uzur tidak jadi masalah. Dan konsultasi dengan dokter. Kalau memang benar-benar uzur syar'i dan benar-benar yang dikhawatirkan terjadi. Tapi kalau cuma auham, hanya sekedar persangkaan, belum tentu benar ya. Maka jadi berdoa gini aja, ya Allah, kalau memang ini gangguan psikologi saya mengganggu anak-anak saya di kemudian hari, cukupkanlah anak saya 2. Tapi kalau lebih baik sembuhkanlah penyakitku agar aku bisa merawat anak-anak. Lebih baik begitu. Tapi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ingin bermaksiat, bolehkah ingat bidadari? Dan inginkan bidadari itu agar tidak jadi bermaksiat. Bagus ini. Bagus. Ini jomblo nih kasihan. Carilah hurutin qabla al-hurul ain. Kata orang, carilah bidadari dunia sebelum bidadari tanah sebelum bidadari langit ya. Bidadari tanah juga bagus. Cuma terkadang banyak masalah. Baik, jadi enggak apa-apa, ini bagus. Makanya Allah sebut bidadari di antara seorang untuk bisa mencegah dari maksiat, ingat bidadari. Jangan sampai dia mengedepankan kelezatan sementara kemudian dia terluputkan dari kelezatan yang abadi. Ini ayat surat Hud, ini bukan begini maksudnya dia berarti, tapi ini panjang, nanti ajalah lain kali ya. Bagaimana tentang perubahan ilmu pengetahuan dan perdebatan antara bumi bulat dan bumi datar? Ana bingung karena teori-teori bumi datar sangat masuk akal. Dan ana jadi galau untuk mengajarkan kepada murid apakah bumi itu bulat atau datar. Tapi saya dapati perkataan para ulama semua mengatakan bumi bulat, seperti yang mengatakan ijma, seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam beberapa bukunya. Syekh Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan ijma, Allah alam bisawabnya. Yang penting kita beriman dengan apa yang Allah sebutkan. Allah sebutkan bahwasanya bumi dibentangkan. Ini bumi dibentangkan. Allah berbicara dibentangkan berkaitan dengan apa yang kita lihat.
tidak bicara karena manusia tidak melihat bumi secara apa? Keseluruhan. Tapi di depan kita terbentang, kita bisa bangun rumah, kita bisa, itu sudah cukup lah. Ya, sudah cukup. Tadi Ustaz mengatakan kulit kita akan bicara bila kita telah melakukan maksiat. Bagaimana Ustaz kalau kita sudah bertobat atas perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan? Apa kulit kita akan tetap berbicara atas perbuatan dosa kita? Allah alam, mudah-mudahan tidak, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu." Seorang yang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Ya, mungkin kulitnya malah bersaksi dia bertobat, ya Allah. Bisa jadi. Saksinya lebih malah mendukung dia. Surat apa tentang haji wajib bagi yang mampu? Surat Al-Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib haji bagi yang mampu. Bolehkah saya minta nasihat Ustaz dalam menangani masalah gangguan psikologis berupa trauma, kegelisahan dan ketakutan serta cara menanggulanginya? Secara umum, yang bisa menghadapi masalah was-was seperti ini atau kegelisahan adalah beriman dengan takdir. Ya. Kalau kita beriman dengan takdir dan beriman yang benar, kita akan mudah menghadapi problematika kehidupan dunia ini. Biasakan kita mengucapkan qadarullah. Ya sudah, mau diapain? Qadarullah, qadarullah, syafaat. Ya. Sudah ditakdirkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Apa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu dan apa yang menimbamu tidak akan meleset darimu. Ya, innallaha kataba maqadir khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ardi 50,000 sana. Allah mencatat takdir seluruh manusia, kita semua dicatat secara detail. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Rufatil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering, tidak mungkin ada perubahan. Jadi kalau kita beriman, ya, apapun yang kita hadapi tentang masa lalu yang sudah terjadi, sudah terjadi. Ngapain kita ungkit-ungkit lagi? Allah sudah takdirkan, mau diapain? Kekhawatiran tentang masa depan jangan terlalu khawatir. Ya, kita lakukan apa saja sudah ditakdirkan. Kalau memang tidak terjadi, tidak akan terjadi. Kalau terjadi, tidak mungkin kita hindari. Dengan demikian kita akan apa? Tenang. Tugas kita adalah menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat. Taruhlah besok ternyata kita mati, tapi hari ini kita beribadah kepada Allah, ya sudah, mati saja. Segera ketemu bidadari. Kelamaan di dunia. Kalau ternyata kita nggak mati, yang penting hari ini kita menjalankan syariat, itu yang penting. Jadi, perbaiki iman kepada takdir dan isi kehidupan dengan takwa kepada Allah. Sering baca Quran. Insya Allah, mudah-mudahan hilang semua kekhawatiran tersebut. Saya pernah orang telepon, "Ustaz, saya merasa diri saya mau mati." Ya sudah, emang mati kenapa? Ya sudah, mati aja. Maksud saya dia was-was. Ya udah, terus kenapa? Ya, dia bertahu kepada Allahnya, saya takut ini enggak benar. Pokoknya saya nasihatilah. Dia beriman kepada takdir kurang kuat. Maka seorang beriman kepada takdir, apa yang terjadi dia mau apa? Mau menghindar enggak bisa. Kalau Allah ingin ente mati besok, sekarang Allah ingin Anda mati, ya sudah mati, mau diapain? Ya tinggal bagaimana yang benar Anda menjalankan syariat, itu saja. Sehingga meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Apakah pertanyaan dua? Pertama, apakah bumi datar atau bulat? Yang kedua, hukum mencukur bulu kaki. Bulu kaki tidak apa-apa dicukur, nggak ada masalah. Jadi bulu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang saya tahu ada 3. Bulu yang pertama atau rambut yang pertama yang wajib, yang dianjurkan untuk dicukur. Contohnya bulu apa? Kemaluan. Ya, contohnya kumis, ya, bagi laki-laki. Ya. Yang kedua, rambut atau bulu yang dianjurkan. Contohnya bulu ketiak, ya, dianjurkan untuk apa? Dicukur atau dicabut. Kemudian yang kedua, bulu yang dianjurkan untuk dijaga seperti jenggot bagi laki-laki, dibiarkan tumbuh. Yang ketiga, bulu yang tidak dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk dicabut dan tidak dianjurkan untuk dipelihara, yaitu sisa bagian bulu yang lain. Seperti bulu dada, kemudian bulu kaki. Maka orang mencukurnya tidak mengapa, tidak ada larangan. Membiarkan juga tidak mengapa.
Ustaz, bagaimana dengan salawat yang kalimatnya ala toha rasulillah, ala yasin habibillah? Ini pendapat sebagian orang mengatakan bahwasanya toha dan yasin nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pendapat yang tidak tepat atau kurang tepat. Kenapa? Karena toha dan yasin tidak ada maknanya. Ya, toha, apa maknanya toha dan ha? Enggak ada maknanya. Itu ada huruf muqatta yang kita bahas seperti qaf, qaf, sad, nun. Qaf, sad, nun, ada alif lam mim. Alif lam mim ra, ya. Alif lam mim sad, ya. Kaf ha ya ain sad, di antaranya toha, di antaranya apa? Yasin, ya. Seakan-akan Allah berkata bagi mereka toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Yang artinya toha itu Muhammad, sungguhnya Allah tidak menurunkan Al-Qur'an kepada engkau, ya, agar kau menjadi menderita. Ya, mereka mengatakan makanya toha itu artinya Muhammad, karena setelah itu Allah mengatakan ma anzalna alaika. Seakan-akan Allah panggil, wahai Muhammad, wahai toha, aku tidak menurunkan Al-Quran agar kau menderita, tapi agar kau bahagia. Itu kata ma anzalna alaika. Sama Yasin wal Qur'anil Hakim innaka Yasin, demi Al-Quran yang hakim, sungguhnya engkau adalah Rasul. Sehingga mereka mengatakan Yasin termasuk nama Nabi. Lantas kalau mereka buka surat Al-A'raf, Allah mengatakan alif lam mim sad, kitabun unzila ilaika. Apakah dia mengatakan bahwasanya nama Nabi alif lam mim sad? Tidak ada. Konteksnya sama, alif lam mim sad kitabun unzila ilaika. Alif lam mim, alif lam ra kitabun anzalnahu, kitabun anzalna ilaika. Seperti ini ada dalam Al-Qur'an. Maka tidak dikatakan bahwasanya huruf-huruf muqatta tersebut nama-nama nabi. Yang kedua, nama-nama nabi semuanya ada maknanya. Ahmad, Muhammad, ya, dan ada nama-nama nabi yang lainnya. Semuanya ada maknanya. Karena mengandung sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Toha, Yasin tidak ada kandungan maknanya. Makanya ini tidak pas, ala Yasin Habibillah, ala Toha Rasulillah, tidak pas dianggap sebagai nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pendapat ya ada pendapat memang, tapi saya katakan kurang pas. Saya anak IPA Ustaz, mohon dijawab. Di benak saya kalau Allah di atas berarti Allah di bawahnya manusia. Ini mungkin dia pikiran kalau Allah di atas, langit juga di bawah, berarti Allah di mana? Di bawah. Kita bilang atas itu yang mutlak adalah keluar dari poros bumi. Semakin keluar dari poros bumi berarti di atas, ya. Mau kita sana juga di atas, jauh sana di atas. Karena semakin keluar dari poros bumi dikatakan apa? Di atas, ya. Makanya kalau ada bangunan, misalnya di Bintaro, ini sekarang kita sedang langit di atas, ya. Apa ada orang yang mengatakan langit di bawah? Enggak ada. Semua orang yang berakal mengatakan langit di mana? Di atas. Coba lihat langit di bawahmu. Enggak. Ente coba ulangi perkataannya. Coba lihat langit di bawah. Enggak ada. Semua orang bilang langit di mana? Di atas. Jadi semakin menunjuk ke arah luar berarti kemana? Ke arah atas. Kalau ada bangunan di Bintaro misalnya, Masjid As-Sunnah ini 2 tingkat. Kemudian di bagian bawah, entah di bagian bawah di bumi apa? Amerika mungkin ya. Ada bangunan 100 tingkat. Tinggian mana? As-Sunnah apa yang masjid ini apa 100 tingkat di bawah? Tinggian mana? Tinggian yang mana? Antum ini kirain pintar. Ternyata Masya Allah. Ini bumi ya. Ini antum sini ada Masjid As-Sunnah 2 tingkat. Ada antum dalam sini, nggak tahu lagi ngapain ya. Ini Bintaro. Di sini ada bangunan di Dubai misalnya, Burj Khalifah. Ya, berapa 100 meter, 120 meter atau apa? 120 ruangan, enggak tahu berapa kilo, sekilo kali. 1 kilometer misalnya. Mana yang lebih tinggi? Menurut orang berakal, As-Sunnah yang 2 tingkat atau yang tinggi 1 kilometer? Mana lebih tinggi? Burj Khalifah, Tower Khalifah atau Masjid As-Sunnah? Saya bilang yang berakal ya. Terus tadi siapa yang jawab As-Sunnah? Jadi ukuran tinggi itu dari, kalau orang bilang makanya ketinggian dari permukaan apa air laut. Berarti semakin ke atas semakin apa? Tinggi. Jangan antum bayangkan bahwasanya ini langit misalnya. Berarti kalau Allah di sini berarti Allah di bawah. Enggak ada. Semuanya ke arah luar tuh ke arah mana? Atas. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya Allah di bawah kerendahan. Sama mengatakan Burjul Khalifah rendah itu enggak benar. Karena dia semakin atas semakin apa? Tinggi.
Alhamdulillah. Sudah malam ya. Sudah demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan Jumat ya. Jumat depan lanjutan dari surat Qaf di Masjid As-Sunnah juga insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.